Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan di pihak kita, yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Kau pemenang Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
Kami datang menyembah-Mu Tuhan saat hari ini. Karena banyak liku-liku yang harus kami tempuhi di depan kami, yang membuat kami takut Tuhan, yang membuat kami bimbang. Namun kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu menolong kami. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidupku Tuhan, Kau ajaib Tuhan, di hidupku. Kau ajaib Tuhan, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Allah Maha Kuasa, Engkau memanggil umat-Mu bersaksi bahwa di dalam Kristus Engkau memulihkan manusia kepadamu. Tolonglah kami memberitakan Injil kasih-Mu, dan semua orang yang mendengarnya dipulihkan kepadamu melalui Dia yang mati bagi kami dan yang telah pun bangkit dan sekarang memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada Yesaya pasal 61 ayat 10 hingga akhir. Yesaya pasal 61 ayat 10 hingga akhir. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas 1 ayat 46 hingga 55. Lukas 1 ayat 46 hingga 55. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira kerana Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, kerana Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya kerana Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Inilah Injil Kristus. Salam semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dapat bersama-sama pada pagi yang indah ini. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, oleh itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dapat bersama-sama dalam ibadah pada pagi ini, dan kami berdoa supaya Tuhan melawat kami semua, menjamah kami, dan mengurapi kami semua. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya mengungsikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Perhatikanlah hidupmu. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 20. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, kerana hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Dalam surat Paulus ini merupakan nasihat yang penting kepada mereka. Mungkin ada sesuatu hal yang sangat penting. Paulus memberikan peringatan kepada mereka agar mereka mengalami pertumbuhan rohani yang sihat. Kita akan melihat apakah yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat ada beberapa perkara yang penting pada pagi ini. Yang pertama, perhatikanlah hidupmu. Mari kita lihat di dalam ayat 15. Kerana itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Saudara dan saudari dalam Kristus, hal yang pertama yang kita mau lihat di sini ialah perhatikanlah hidupmu. Paulus memberikan nasihat-nasihat yang praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus ini supaya memperhatikan kehidupan mereka yang sebenarnya. Mengapa Paulus di sini dengan tegas mengatakan perhatikan dengan lebih sungguh-sungguh bagaimana kita hidup? Mengapa Paulus di sini dengan tegas mengatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang babal, tetapi orang arif. Hal ini seringkali tidak diperhatikan orang ramai. Mereka asyik memikirkan bagaimana untuk mencapai kejayaan atau mendapat sesuatu yang diinginkan. Namun, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita pernah mengambil masa untuk memperhatikan atau dengan kata lain menyelidiki kehidupan kita? Adakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini, kita mendapati bahwa Paulus mahu supaya mereka mengetahui keadaan hidup mereka yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Apabila kita memperhatikan kehidupan kita senantiasa, maka kita akan mengetahui apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Kita akan mengetahui sama ada kita sudah mengalami perubahan rohani yang lebih dewasa lagi. Saya sangat setuju dengan pemikiran Paulus di sini. Dalam ayat tersebut, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Kita sentiasa berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pengaruh dunia. Saya memahami di sini apa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa kita perlu bijaksana. Kita tidak mengizinkan orang lain memperlekehkan kemampuan kita karena kita ini adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana dengan konteks kita pada hari ini? Kita sememangnya sentiasa berhadapan dengan pengaruh dunia. Dengan melihat apa yang Paulus katakan di sini, artinya sebagai orang Kristen, kita harus bijak mengenal pasti yang mana kehendak Allah atau tidak. Kita harus sentiasa bergantung kepada pimpinan Roh Kudus karena dialah pribadi yang melayani orang-orang percaya. Saya percaya bahwa selama kita menjadi orang Kristen, kita seringkali mengalami
pengalaman yang sangat mencabar. Tetapi jika kita sentiasa dekat dengan Yesus, kita akan mendapat kekuatan dan penghiburan untuk mengharungi berbagai cabaran dalam kehidupan kita. Oleh itu, sudahkah Anda melihat dan merenungi kehidupan Anda secara pribadi? Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk memperhatikan pertumbuhan rohani kehidupan kita dari semasa ke semasa. Hal yang kedua ialah pergunakanlah waktu yang ada. Dalam ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, kerana hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Daripada perkataan Paulus di sini, ianya menarik perhatian kepada saya dan kita semua. Paulus menyadari bahwa orang-orang percaya sentiasa menghadapi hal-hal yang jahat, yaitu pekerjaan kuasa kegelapan. Paulus dengan penuh harapan supaya mereka bijak menggunakan waktu yang ada. Arti kata lain, sentiasa melihat bahwa ada kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Dalam konteks kita pada hari ini, bagaimana kita menerjemahkan nasihat Paulus di sini? Pergunakanlah waktu yang ada. Untuk menerjemahkan perkataan Paulus di sini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah perkara yang paling mustahak atau paling bermakna yang kita mahu lakukan. Ini penting supaya kita jelas apa yang kita mahu lakukan. Kita dapat menggunakan waktu itu dengan sebaiknya. Saudara dan saudari, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah terlalu singkat. Dalam masa yang sama, iblis juga berusaha untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang-orang percaya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan perkara ini dengan serius, iblis akan berusaha merampas segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita atau kita mendapatkannya. Tugas kita sekarang adalah kita harus berusaha dengan cepat merebut peluang yang ada. Kita melihat bahwa di luar sana masih ramai orang yang belum memiliki keselamatan. Saya percaya bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Allah sentiasa berkarya kepada orang-orang percaya. Oleh itu kita juga jangan berdiam diri. Atau dalam kata lain, tidak melakukan apa-apa. Kita harus lakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus dibangunkan di mana kita berada. Kitalah utusan Tuhan untuk membawa perubahan kepada dunia dalam masyarakat serta dalam keluarga kita. Pada pagi ini, Paulus mengingatkan kepada kita semua supaya menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, memberitakan Injil Kristus kepada semua orang di sekitar kita. Kedua, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, bahagian ini, melayani Tuhan itu adalah saya mau mendorong kepada kita semua supaya selagi ada kesempatan, mari kita menggunakan waktu yang ada, usia yang ada pada hari ini, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ialah kita menyatakan kasih kepada semua orang dan biarlah mereka akan melihat wajah Kristus dalam kehidupan kita. Maksudnya di sini kita menyatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada semua orang. Karena inilah hasil atau buah daripada keselamatan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh yang demikian, mari kita menggunakan waktu yang ada di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan berdoalah agar Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada Anda untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada yang mungkin sekali saja berlalu dalam hidup Anda. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Haleluya. Hal yang ketiga dan terakhir, jauhilah dari kejahatan. Dalam ayat 18 hingga 19, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh,
dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Apa yang mahu saya katakan di bagian terakhir ini adalah mengingatkan kepada kita semua supaya menjauhi diri dari segala kejahatan. Paulus menyebut salah satu perbuatan yang jahat, yaitu kemabukan. Saya percaya bahwa Paulus melihat perkara ini yang berlaku dalam kehidupan mereka. Paulus mahu supaya mereka bebas daripada belenggu dosa yang mengikat mereka. Walaupun pada hari ini kita sedang menghadapi cabaran pandemik COVID-19, namun firman Tuhan tetap mengingatkan kepada kita semua supaya menghindari diri daripada melakukan dosa. Sebagai orang Kristen, pada masa inilah kita menunjukkan hidup rohani kita dengan baik kepada semua orang di sekitar kita. Yesus Kristus adalah fokus dalam kehidupan kita, dan kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan yang datang dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kerana firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya menjaga standar kehidupan rohani kita walau apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Salah satu dasar kekuatan rohani kita adalah firman Tuhan dan penyembahan yang berterusan dalam kehidupan kita. Apabila ada firman Tuhan dan kata-kata ungkapan pujian penyembahan yang benar kepada Allah, maka iblis tidak dapat mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan. Oleh itu, marilah kita berdoa agar Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kita untuk menghadapi segala cabaran dunia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucap syukur firman Tuhan pada pagi ini. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat dan memperhatikan kehidupan kami dari semasa ke semasa. Pimpin kami ya Bapa, kehidupan kami, langkah kami, ya Tuhan, biarlah kami sentiasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Salam dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita mendengar berita gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah di bangunan gereja. Untuk makluman semua jemaat Tuhan, Archbishop telah mengumumkan bahawa buat masa ini, Archbishop belum ada arahan bahawa kebaktian di bangunan gereja dibuka semula. Archbishop mengingatkan supaya kita menunggu pengumuman sehingga pada masa yang sesuai. Yang seterusnya, sumbangan Minggu CCM atau Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Di sini Padri sekali lagi ingin mendorong kepada semua jemaat supaya memberi sumbangan anda kepada tabung Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Segala sumbangan anda amatlah dihargai. Pengumuman yang ketiga adalah tabung kebajikan diocese. Padri terus mendorong kepada semua jemaat Tuhan agar terus memberi sumbangan anda kepada tabung kebajikan diocese Sabah. Marilah kita bersama-sama memberi dengan penuh kemurahan hati. Seterusnya adalah pengumuman yang terakhir, pembacaan Alkitab dalam setahun. Dengan penuh kasih, saya mahu mendorong kepada semua jemaat Tuhan untuk mengambil bahagian dengan penuh komitmen membaca Alkitab setiap minggu. Jadual pembacaan Alkitab akan disediakan kepada anda setiap minggu. Terima kasih atas perhatian anda. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa.
maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan di pihak kita. Dia menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin.